Baik, selamat datang kepada Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik hacking. Jadi, pada suatu proses hacking, tentunya seorang hacker ya, atau cracker ini perlu melakukan beberapa tahap. Jadi, salah satu tahap dari hacking ini adalah reconnaissance dan ada scanning juga seperti itu. Nah, untuk reconnaissance ini apa? Nah, ini sambil kita jalankan praktikumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai reconnaissance sendiri. Jadi reconnaissance ini secara singkatnya itu adalah proses di mana seorang hacker itu mencari informasi terlebih dahulu. Ya, jadi sama seperti seorang pencuri, ya tentunya pencuri harus mengetahui gitu ya, apa saja informasi yang ada di suatu rumah, ya. Misalkan entah pintunya ada berapa, jalannya ada berapa, apakah ada penjaganya dan sebagainya. Nah, sama di hacking juga, seorang hacker atau seorang cracker itu mereka terlebih dahulu harus mencari informasi atau mempelajari informasi dari korbannya terlebih dahulu, itu seperti itu. Dan sebagai contoh, kita pakai link web WHOIS ya untuk mencari informasi dari suatu website seperti itu. Ya, apalagi biasanya website ini adalah tempat yang rentan untuk seseorang dihack seperti itu. Sebenarnya tujuannya adalah WHOIS domain lookup ini tujuannya sebenarnya tuh untuk mencari domain yang sebenarnya tuh belum ada gitu ya, domain yang belum ada pemiliknya. Sebagai contoh, kita coba ketikkan ini ya, kita ketikkan frame remaja. Nah nanti ini dia akan memberitahu gitu ya bahwa ini ada website dengan domain ini, dengan DNS ini itu belum ada yang punya. Nah, itu kita bisa membeli domainnya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam kasus ini kita tuh bisa cari di website ini, kita juga bisa mencari tahu informasi tentang pemilik data, tentang pemilik website tersebut gitu ya. Contoh misalkan kita mau mencari punya UNESA gitu ya, unesa.co.id. Coba cari. Oh, maaf. Ya, ini kan unesa.co.id kan udah tersedia ya. Berarti yang ini dia masih belum punya, ada yang punya seperti itu. Berarti ac.id. Nah, maaf. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa tahu informasinya gitu ya. Namanya itu unesa.ac.id. Dia didaftarkan ya tahun 2001, tanggal 19 bulan 8, terus expirednya tuh tahun 2026. Update-nya terakhir tuh tahun 2024, bulan 7 tanggal 30. Lalu juga ini ada statusnya, ini berarti server transfer prohibited, jadi itu ada beberapa akses itu yang nggak bisa dilakukan secara fleksibel seperti itu. Lalu juga ada name servernya juga, ya ini ada gamiloNS.com. Lalu ini juga ada register information-nya. Nah, register information ini maksudnya tuh ISP-nya ya, jadi ini penyedia domainnya seperti itu. Nah, penyedia domainnya sendiri itu adalah PT Bisnet Geo Nusantara. Jadi Bisnet yang menyediakan layanan untuk unesa.ac.id. Misalkan kita mau nyari misalkan yang mungkin udah besar ya, kayak google.com misalkan ya, google.com. Kita coba cari. Nah, google.com. Nah, ini lebih lengkap lagi ya gitu ya. Ini ada tahun 1997, expirednya 2028, dan dia terakhir update-nya 2019 gitu ya. Berarti karena 2019. Lalu juga ada beberapa statusnya gitu ya, kayak ada client delete prohibited dan sebagainya seperti itu. Juga bahkan ada nama server lainnya gitu ya, ada ns1.google.com, ns2.google.com seperti itu. Nah, lalu juga ini ada register information-nya, ini seperti apa penyedia ISP-nya gitu ya. Ada internetnya itu ada Mark Monitor. Lalu juga ada ini juga ya, ada kontak untuk menghubungi pemilik website gitu ya. Ini ada Google LLC. Ini juga emailnya gitu ya. Lalu juga ada technical contact sama administrative contact-nya. Jadi itu kayak dia memberitahu bahwa oh, ternyata google.com itu lokasinya ada di Amerika Serikat ya, United States, dan ada lebih tepatnya tuh dia berada di California seperti itu. Terakhir ya, misalkan kita mau nyari Wikipedia .org, kalau nggak salah ya, harusnya punya Wikipedia tuh ini.
coba kita ketik Wikipedia aja deh. Oh ini ya wikipedia.com ya. Nah ini berarti dia apa, registrasinya 2001, expirednya 2026, update-nya 2024 ya, bersama kayak UNESA juga tadi. Ini ada name servernya, ada ya, ini ada apa misalnya kayak website lainnya ya. Jadi kita ketikkan wikimedia.org ini, nanti kita bisa mengakses seperti itu websitenya. Lalu juga ada ya ISP-nya juga sama ya, berarti Mark Monitor Incorporation, berarti sama ya, punya sama seperti Google. Lalu juga ada nama organisasinya gitu ya. Nah kalau kalian lihat ini kan wikipedia.com ya. Ya ini sebenarnya wikimedia.org. Nah org ini sebenarnya singkatannya itu adalah organization. Jadi yang berarti bahwa Wikipedia itu dimiliki oleh suatu organisasi bernama Wikimedia Foundation Inc. seperti itu. Tepatnya juga ada di California, di Amerika Serikat seperti itu. Lalu juga ini adalah email yang mungkin kalau misalnya kita mau kontak ya dengan si Wikipedia-nya itu. Ya jadi kayak kita bisa tahu websitenya itu kapan, terus kayak misalnya kapan dibangun, terus kayak informasi lain soal website itu. Bahkan kita juga bisa tahu soal pemilik soal ISP-nya juga, bahkan kayak ini siapa penyedia websitenya seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kita akan melakukan scanning. Nah scanning di sini adalah sama sesuai namanya, berarti hacker itu melakukan pencarian ya. Jadi mencari apakah ada celah di mana di mana mereka tuh bisa masuk ke komputer korban seperti itu. Ya, misalkan kita coba buat dua komputer, 3 nursery, yang bisa satu sebagai server dan bisa sebagai klien. Ya ini sudah saya buat, jadi nggak pakai aja PC, dan ini kita hubungkan dengan LAN to LAN seperti itu. Dan terus itu kita jalankan teman-teman, dan saat dijalankan ini kita bisa langsung setting untuk internetnya ya. Untuk internetnya samakan aja gitu ya, 192.168.1.1, subnetnya juga sama 255.255.5.0. Lalu untuk yang PC2 juga sama ya, hanya saja yang membedakan yaitu IP terakhirnya aja, yang 1.2, subnetnya 255.0 seperti itu. Nah kita coba pastikan dulu ya, apakah PC1 ini PC2 ini bisa ngeping PC1 seperti itu ya. Ping 192.168.1.1. Saya kayaknya saya ada typo. Nah ini berarti bisa nyambung ya. Nah setelah bisa nyambung sini ya, setelah udah bisa nyambung, teman-teman silahkan download ini ya. Hampir macet. Ini buat install, kita install PC1 dengan Exam, lalu kita install PC2 dengan Freeport Scanner. Nah untuk pencariannya tinggal, kalau untuk Exam ini bisa kalian akses di sini ya. Ini bisa kalian akses untuk Examnya. Jadi usahakan misalnya Exam yang sesuai dengan OS-nya ya. Jadi saya gunakan Exam Windows 1.8 2.1.8 ya. Ini adalah Windows Exam yang versi Windows XP ini ya. Nah sedangkan untuk yang PC2 kita instalkan Freeport Scanner. Kalau untuk Freeport Scanner ini tinggal cari aja, tinggal di copy aja di Freeport Scanner, atau sambil yang ini yang punyanya Major Geeks ya. Terus kita tinggal turun aja, tinggal yang ini aja ya, seperti itu. Nah lalu setelah sudah install, setelah di download, kalian coba install aplikasinya, dan kalau sudah akan terbuka seperti ini ya. Jadi tinggal di install aja aplikasinya. Ini juga kita coba run. Ini kalau di run ini kan kita install, ini kan installernya ya. Nanti kalau sudah selesai nanti akan muncul seperti ini kayak gitu. Oke, nah pertama di sini kita coba start ya. Untuk modulnya tuh ada apa aja,
MySQL sama FileZilla-nya seperti itu. Ya, teman-teman perlu diperhatikan juga ya bahwa nanti ketika penginstalan dari examnya itu harus dicek semua ya. Jadi biar kita bisa mengakses apa aja MySQL sama FileZilla-nya seperti itu. Kita juga bisa ngeran Tomcat-nya juga kalau mau, bahkan nggak bisa ya, harus punya GTK, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi nanti kalau kalian lihat ya, ini kan ada port 80, 443, 3360 dan sebagainya kan. Nah, suatu komputer itu punya sekian puluh ribu port seperti itu. Nah, sehingga port-port ini tuh saking banyaknya ya, itu rentan untuk dimasuki oleh seorang hacker. Ya, apalagi kalau nggak ditutup-tutup, kalau kita nggak berhati-hati sama portnya kita seperti itu, nah itu akan rentan seperti itu. Nah, rentan untuk apa? Nah, seperti ini teman-teman ya. Port yang nggak dianu itu akan rentan untuk dicek sama seorang hacker. Ya, ini kita melakukan proses scanning ya. Nah, cara untuk melakukan proses scanningnya adalah kita masukkan IP address dari korbannya. Nah, dimana pada ini ya kita coba scan port yang listening dengan NetArstat di PC1. Nah, lalu kita coba ini ya teman-teman ya, kita coba 192 masuk di 1 ya, ini kan. Lalu kita coba untuk kita coba scan. Nah, itu 1 open. Nah, ini teman-teman ya, bisa terlihat ya. Nah, kan yang ini adalah port bawaannya kan kok gitu kan ya. Nah, biasanya port-port yang ini nih yang port yang biasanya dominan aktif, yang dominan sering banget dicek sama seorang hacker seperti itu, atau enggak port yang biasa sering digunakan seperti itu. Nah, coba kalau misalkan kita scan port yang benar-benar muncul di examnya aja ya, itu ada 20 saya 21 80 443 ya, coba ya 21 3306 seperti itu. Coba scan. Nah, ini mereka udah otomatis terbuka ya, ada LTP, HTTP, HTTPS juga sama nih 14147 ya. Coba kita last check ya, 14147 kita coba scan. Ini close ya, tapi yang penting kita tahu bahwa ininya udah terbuka semua kan. Nah, ini berarti apa? Berarti statusnya open. Nah, berarti seorang hacker tahu bahwa ternyata port ini tuh bisa dimasukin oleh seorang hackernya. Karena kalau port yang close kan sama kayak pintu ditutup kan, berarti ya mereka nggak bisa masuk seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan kita matikan? Kita coba matikan, misalkan coba ini di perintah apa ya? Stop service MySQL. Oke, berarti kita coba tutup MySQL-nya. Nah, habis itu kita coba scan lagi. Nih MySQL-nya tertutup seperti itu ya. Jadi kita mau coba stop FileZilla-nya, coba ya, kita coba stop FileZilla-nya, coba scan. Nah, yang tertutup yang 21 ya, sesuai sama ininya gitu. Di apanya ditutup, kita coba cek, scan, tertutup semua seperti itu ya. Jadi itu adalah proses tahap contoh dari praktikum dari reconnaissance ya, yaitu melakukan pencarian informasi ya melalui us.com. Juga ada proses scanning, yaitu dengan cara mencari kelemahan dari suatu komputer dengan men-scanning apakah ada port yang bisa dimasukin seperti itu dengan cara menggunakan free port scanner seperti itu ya. Jadi mungkin sekian dari presentasi saya mengenai teknik hacking, dan sekian dan terima kasih. Ini ada sedikit tambahan ya teman-teman ya. Jadi kan selain kita bisa menggunakan scan port ini dengan free port scanner ya tadi yang ada di PC2, kita juga bisa melakukan scanning port kita sendiri dengan cara CMD. Dengan command promptnya kita coba ketikkan, yaitu ada netstat -a di PC1. Kita coba ketikkan ya. Nah, jadi maksud dari listening ini adalah dimana port-port yang terbuka ya, ini ada ini
PC 3306 ini maksudnya adalah portnya, terus ada PC HTTP, itu adalah port HTTP-nya. Nah, ini berarti port yang state-nya listening itu berarti dia sedang terbuka seperti itu. Misalkan kita coba matikan, ya kita coba matikan lalu kita nyalakan lagi. Nah, yang terbuka itu cuma ada IP map, ada Microsoft DS 3389 sama 1026 seperti itu. Ya, jadi kalau kita nyalakan lagi ya otomatis dia akan listening, akan lebih banyak listening seperti itu. Ya, jadi sedikit tambahan dari penggunaan scan port dengan listening netstart min A seperti itu.